Kota Bandar Lampung dikenal sebagai kota tapis berseri, merupakan kota yang asri, ramah, dan tertata rapi. Perencanaan pembangunan kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kontribusi para petinggi daerah yang selalu siap memberikan yang terbaik untuk ibu kota. Salah satu yang berperan besar bagi pembangunan kota Bandar Lampung adalah Bapak Dr. Haidar Mansyah, SH.MPD. Beliau menjabat sebagai Kepala Bapeda Kota Bandar Lampung sejak tahun 2018 sampai sekarang. Selain mengambil bagian dalam pemerintahan, Bapak Haidar Mansyah juga mendedikasikan dirinya sebagai dosen tetap di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya sejak tahun 2018 sampai sekarang. Jadi pejabat di pemerintah ini merupakan proses yang panjang ya. Karena latar belakang keilmuan saya ini, saya satunya dari sarjana hukum, jurusan hukum tata negara. Nah, karena hukum tata negara ini mempelajari tentang bagaimana pemerintahan ini berjalan, maka lapangan pekerjaan bagi saya sebagai sarjana hukum bidang tata negara itu adalah di pemerintahan. Dan saya memilih pemerintah daerah sebagai tempat saya akan lahir tahun 1990 sampai sekarang. Saya ini sudah menduduki beberapa jabatan yang penting dan strategis di pemerintahan. Itu berkat dari doa, dari keluarga, kemudian juga dari kerja keras saya. Saya ini lulusan S3, doktor di bidang manajemen. Nah, saya ingin menjaga ilmu saya. Salah satu cara menjaga ilmu adalah dengan menjadi dosen. Jadi sebagai salah satu upaya saya menjaga keilmuan saya, sekaligus saya ingin mempraktekkan hal-hal yang bersifat teoritis di kampus dengan hal-hal yang bersifat praktis di tempat bekerja. Nah, dengan adanya dua hal ini artinya bisa sejalan antara ilmu yang diterapkan di kampus yang diajarkan kepada mahasiswa serta ilmu yang diterapkan di tempat praktek, tempat saya perencanaan tanpa data, perencanaan tanpa didukung oleh teori-teori yang kuat, atau perencanaan yang tanpa didukung oleh supporting semua pihak stakeholder. Ini perencanaan kita tidak akan baik. Sebuah perencanaan yang baik itu apabila kita lakukan secara holistik, terintegrasi, tematik, dan spasial. Di dalam menyusun perencanaan pembangunan ini kan banyak rujukan ya. Salah satu yang paling kuat rujukan kita itu adalah SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, kami menyusun perencanaan untuk mengimplementasikan 17 tujuan dari SDGs. Nah, yang paling berkesan di saya adalah untuk pemenuhan air minum. Kita memenuhi kebutuhan air minum masyarakat kota dengan membangun 60.000 sambungan air minum rumah tangga atau 60.000 SR, yang mana investasinya itu sebanyak 1,3 triliun. Pun belum 100%, tapi itu sangat berkesan bagi saya karena saya sudah bisa memenuhi tujuan ke-6.1 dari SDGs, yaitu pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian ada program-program yang bersifat kemasyarakatan seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian juga umroh gratis bagi masyarakat untuk sosial keagamaan, kemudian juga untuk membantu RT, lingkungan, Linmas, kita kasih insentif. Itu adalah program-program unggulan Kota Bandar Lampung yang membuat saya sangat terkesan gitu ya, bahwa kebijakan wali kota untuk mensejahterakan rakyatnya begitu luar biasa, dan kami planner mewujudkan visi misi wali kota itu dalam bentuk kerja nyata di lapangan. Selamat kepada para awarder ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Tidak semua generasi muda Indonesia ini yang mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi awarder ya. Pesan saya, jangan sia-siakan. Karena ini adalah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dan mereka menerima anggaran ini atau kesempatan ini tidak mudah, maka ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang masih belajar, yang silakan belajarlah yang baik, tekun, karena kita ada di negeri orang yang budayanya berbeda dengan budaya kita, yang cara belajarnya berbeda dengan cara kita, dan ilmu-ilmu baru yang kita peroleh
itu kadang-kadang menyulitkan kita, maka yang ditumbuhkan adalah semangat belajar, kemudian semangat yang tangguh ya untuk bisa menyelesaikan studi. Jangan sampai gagal, karena LPDP ini adalah sebuah program nasional, program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kedua, harapan setelah selesai nanti kembali ke daerah. Di daerah membangun diri sendiri, membangun lingkungan, membangun keluarga, kemudian juga bisa berkontribusi untuk pemerintah daerah supaya ada kolaborasinya. Misalnya melakukan pengabdian masyarakat, itu untuk masyarakat, untuk pemerintah daerah. Melakukan penelitian, itu juga untuk masyarakat dan